pagi. Ini VT329 ya. Perkembangan terakhir itu pada waktu Prabowo berkunjung ke Timur Tengah, ke Jordania, ke Arab, itu beberapa menteri itu laporan ke Jokowi. Jadi saya mau menggambarkan ada 3 pihak ya. Yang pertama Islamis, yang kedua ada sisi Prabowo Gibran, dan ketiga adalah dari Donald Trump. Karena ini lagi sengit ini tiga-tiganya ini. Saya akan jelaskan satu persatu isu yang dipermasalahkan masing-masing dan posisinya itu. Ya. Nah, yang pertama adalah Islamis memperkarakan kenapa kok banyak ada 7 menteri yang laporan kepada bos Jokowi. Itu menjadi problem bagi orang-orang Islam. Ya, kelompok Islam. Kenapa? Karena ya kelompok Islam merasa dikhianati oleh Jokowi. Ya kan? Karena dibohongi lah gitu loh. Jadi apa sih keberatan dari kelompok Islamis? Satu, bahwa ijazah palsu. Ya, ijazah palsu itu nggak ada isu gitu loh. Maupun Jokowi itu SMA atau Megawati juga SMA, ya. Jadi apa masalahnya gitu loh? Dan mereka udah lewat juga, udah selesai gitu loh. Megawati kalau diperkarakan ya kenapa SMA jadi presiden? Ya percuma, udah nggak jadi presiden. Jokowi juga udah nggak jadi presiden. Jadi apanya yang salah? Udah lewat gitu loh. Ibarat kata udah naik kereta nggak pakai karcis ya udah nyampe tujuan, ya udah selesai gitu loh. Yang kedua adalah Islamis menuntut menurunkan Gibran. Artinya Gibran ini nggak sah gitu loh. Lah Gibran itu sah atau tidak juga nggak ada gunanya kok, dia cuma cadangan aja. Yang ketiga adalah menolak pengiriman warga Gaza. Ini karena pokoknya nggak mau Gaza itu dipindah. Dan juga menolak pajak naik. Itu adalah tuntutan dari kelompok Islam. Sedangkan dari Prabowo, dia menghilangkan TKDN ya, karena gara-gara iPhone itu nggak bisa launching, gara-gara dituntut TKDN. Sekarang TKDN dihapuskan, sekarang impor bebas. Yang paling kena itu adalah industri tekstil ya, karena baju-baju impor itu udah bablas, nggak ada TKDN lagi. Jadi nggak ada lagi yang namanya barang lokal, barang impor nggak ada. Dibuka semua, nanti pabrik-pabrik itu hancur semua dan akan menjadi pedagang impor semua. Yang kedua adalah hilangkan kuota impor ya. Jadi udah nggak pakai kuota lagi. Anda mau beli daging impor, daging India, daging Brazil, daging mana ya nggak ada kuota lagi ya. Bebas sekarang semua orang boleh impor gitu. Jadi nanti ya peternak-peternak sapi ini ya juga kelengar gitu loh, karena daging impor dari India itu lebih murah. Di sana impor itu India nggak mau makan sapi. Yang ketiga adalah Prabowo mengurus untuk migrasi 1.000 warga Gaza. Ya, ini adalah permintaan dari Amerika yang dituruti tapi ditolak oleh Islam. Jadi sekarang ada 1.000 orang Gaza pindah ke Jambi. Yang keempat adalah launching Danantara. Ini adalah kehendak-kehendak dari Prabowo Gibran. Ini yang ditolak oleh Amerika. Kenapa ditolak? Karena Amerika memandang bahwa Indonesia ini rasio pajaknya itu terlalu rendah, 8%. Ya, rasio pajak di Amerika itu 18%. Nah, bahkan ya rasio pajak ini adalah yang termasuk terendah di dunia, setara dengan Zimbabwe. Jadi entah kenapa ini ya, Sri Mulyani itu ngotot aja, Dirjen Pajak ini kurang berhasil. Itu adalah permintaan dari Amerika. Yang kedua adalah terlalu banyak tunai. Nah, di Indonesia itu ya bansos dan money politik itu ya itu terlalu berlebihan. Ya, kemarin dana untuk pilpres kemarin itu habis 400 triliun. Itu untuk bansos. Ya kan? Jadi ini antara beda ini tujuannya bansos apa untuk pencoblosan gitu loh. Jadi udah campur aduk nggak karuan dan itu biayanya sangat tinggi. Bayangin aja kalau mau ganti presiden butuh 400 triliun.
Ya kan, duitnya siapa gitu loh, duit habis sekarang ini. Yaitu gara-gara itu kemarin dipakai untuk bansos. Yang ketiga adalah praktek shadow banking China. Jadi kita itu punya utang World Bank 8.000 triliun, bukannya dibayar ininya nggak dibayar, cicilannya suruh BI yang nalangin, suruh beli SBN, lalu kita utang ke Cina. Ini yang diperkarakan oleh Amerika. Jadi artinya apa? Artinya ada utang liar gitu loh, utang tersembunyi di Cina yang ada di Indonesia. Akibatnya apa? Tujuannya perang tarif Amerika itu adalah untuk masalah shadow banking China ini. Kalau China ini jadi bandarnya keuangan dunia, itu yang menjadi eh, menantang hegemoni US dollar gitu loh. Anda bayangin aja, World Bank ngutangin seluruh dunia 100 triliun. Lah China ini tiba-tiba ujuk-ujuk jadi bandar utang kedua. Jadi kan seolah-olah ada ini BCA, ini Adira, ya berantem gitu loh. Seperti begitulah intinya begitu. Nah, yang jadi persoalan adalah Indonesia nggak ngerti bahwa utang Cina ini melanggar 2 undang-undang. Satu, pada waktu utang itu tersembunyi tidak dilaporkan kepada bank sentral, ya itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 54. Ya. Kedua, pada waktu dana-dana tunai ini ya itu dari BI digunakan untuk membeli SBN untuk dicetak tunai, itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 bahwa Bank Indonesia dilarang menalangi utang negara. Jadi dua inilah yang dipersoalkan oleh Amerika, sehingga efeknya adalah indeks harga saham itu turun ya karena Amerika keberatan, jadi mereka itu check out karena ibaratnya ya harusnya utang itu lewat yang resmi ya lewat bank ya, bank BCA misalnya ya, utang ini belum diurus, lu udah lari kepada bank keliling gitu loh. Jadi meragukan ini negara, jadi utangnya double, ya kan, utangnya tersembunyi, juga utangnya nggak ikut sistem. Ya, mereka check out exodus. Makanya sekarang indeks harga saham turun terus dan rupiah itu jadi tergerus terus. Sekarang itu rupiah udah paling rendah dalam 27 tahun. Ini jadi runyam ya karena berisiko karena terlalu banyak double utang. Jadi rasio-rasio semua perhitungan nilai devaluasi, nilai kredit rating, nilai saya gara-gara ada utang liar, intinya begitulah tuh.